Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di panduan lengkap dalam menulis artikel dan publikasi di jurnal. Banyak mahasiswa yang bingung cara melakukan riset, menulis artikel, bahkan publikasi di jurnal. Nah, video kali ini akan membahas mengenai langkah-langkah dalam penulisan riset, penulisan artikel, lalu pemilihan jurnal, submit lewat OJS, revisi reviewer, dan mengupload di jurnal. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai artikel dan sinta. Artikel merupakan suatu tulisan non-fiksi yang membahas mengenai suatu topik secara sistematis dan mendalam. Nah, tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan informasi, mengedukasi, dan meyakinkan pembaca. Untuk sinta merupakan singkatan dari Science and Technology Index yang berbentuk platform digital dikelola oleh Kemendikbudristek dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja penelitian dan publikasi ilmiah di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkah dalam penulisan artikel hingga publikasi di artikel. Adapun tahap persiapan awal dalam membuat artikel. Pertama, tentukan topik penelitian yang relevan, bermanfaat, dan juga spesifik. Jangan pilih topik yang terlalu luas. Contohnya, dampak penggunaan media sosial. Nah, pilih topik yang spesifik karena semakin fokus akan semakin baik. Contohnya, dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja di kota besar. Kemudian, lakukan studi literatur dari jurnal seperti Sinta, Scopus, ataupun Google Scholar. Buat tabel perbandingan penelitian sebelumnya untuk melihat research gap atau bagian yang belum diteliti. Nah, dari situ kita bisa jadikan referensi untuk rumusan masalah atau tujuan dari penelitian kita. Selanjutnya, susun rumusan masalah, tujuan, dan juga metode yang akan digunakan seperti kualitatif atau kuantitatif, dan juga teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Langkah selanjutnya adalah memilih jurnal Sinta. Jadi yang pertama itu adalah masuk ke web sinta.kemendiksaintek.go.id. Lalu di sini kita memilih jurnal yang ingin kita masukkan ke situ artikel kita. Lalu lihat peringkat Sinta dan periksa frekuensi penerbitannya. Lalu setelah ketemu jurnalnya, maka pencet website sini. Dan di website sini akan menampilkan beberapa informasi. Informasi yang perlu kita highlight atau yang perlu kita perhatikan ada di author guideline. Nah, di author guideline ini menampilkan informasi tentang bagaimana peraturan penulisan artikel. Lalu author fees ini tentang biaya penerbitan artikel, dan plagiarism checker ini untuk mengecek tentang plagiarisme. Lalu sebelum dikirim ke sini, pastikan juga gaya citasi dan artikel kalian sesuai dengan jurnal. Nah, saya di sini akan menjelaskan yaitu tahap dari penulisan artikel ilmiah yang sudah dipilih jurnalnya. Langsung saja kita ke contoh dari artikelnya. Di sini ada judul. Nah, judul ini berisi dari jelas, padat, dan mencerminkan variabel penelitiannya itu apa, seperti diagram Pareto dan penyebab cacat di PT XYZ. Lanjut, di sini ada nama penulis. Di sini ada abstrak. Abstrak ini berisi dari latar, tujuan, metode, dan hasil dan kesimpulan yang dalam mencakup satu paragraf dengan kata kunci 3-5. Nah, selanjutnya di sini juga saya ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi dari latar belakang atau masalah yang ada dalam penelitian. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Metode penelitian ini berisi dari metode apa saja yang digunakan ketika artikel dibuat. Nah, selanjutnya di sini ada hasil dan diskusi. Hasil dan diskusi ini berisi dari hasil dan pembahasan serta penghitungan data yang telah dihasilkan. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran di sini berisi dari kesimpulan yang telah disingkat menjadi satu paragraf dan saran penelitian selanjutnya. Dan di sini ada dafus atau sumber dari artikelnya. Baik, tahap selanjutnya adalah menggunakan Mendeley untuk menyusun citasi dan daftar pustaka secara otomatis. Jadi Mendeley itu adalah software yang digunakan untuk menyusun referensi secara otomatis. Jadi cara menggunakan Mendeley adalah kita menentukan tempat yang akan diinsert citasinya. Lalu kita klik insert citasi, nah dia akan muncul seperti itu. Lalu untuk membuat daftar pustakanya, pertama kita cari tempat kosong. Lalu kita klik titik 3 di sini, insert bibliografi. Nah,
otomatis nanti dia akan muncul seperti ini. Jadi pastikan semua referensi yang kita gunakan itu sudah muncul di dalam daftar pustaka. Nah, lalu selanjutnya adalah sebelum disubmit, pastikan sudah dicek menggunakan Turnitin. Umumnya jurnal itu menerima similarity itu di bawah 20%. Ya, jadi tingkat plagiarisme yang rendah itu akan meningkatkan peluang diterimanya si jurnal ini. Jadi ini adalah tahapan sebelum kita mensubmit sebuah artikel. Di sini kita bisa klik tombol login. Lalu kita akan diarahkan ke halaman selanjutnya dengan klik tombol new submission. Lalu kita bisa pilih Indonesia dan memasukkan judul artikel. Setelah di copy paste, kita bisa mencentang keduanya. Lalu kita bisa klik tombol begin submission. Lalu kita setelah memasukkan sebuah judul dan abstrak yang diminta, kita bisa klik tombol continue lagi. Lalu setelah kita masukkan sebuah file artikel, kita bisa klik tombol continue lagi. Lalu setelah kita masukkan sebuah biodata kontributor, kita bisa klik tombol continue. Lalu setelah kita memasukkan sebuah komen untuk editor, kita bisa klik tombol continue. Lalu ini adalah sebuah biodata yang sudah kita isi sebelumnya. Setelah semua sudah terisi, kita bisa mencentang ini yes agree dan mengklik tombol submit. Setelah itu nanti akan muncul notifikasi bahwa artikel sudah disubmit. Lalu tahap selanjutnya menunggu notifikasi email bahwa artikel sudah direvisi. Setelah jeda submit sekitar 2 minggu, nanti akan ada hasil review yang akan dikirimkan oleh reviewer. Pada hasil review ini bisa jadi artikel yang kita kirimkan di accept atau minor revision atau sedikit revisi, kemudian ada major revision atau banyak revisi, dan yang terakhir bisa jadi artikel yang kita kirimkan ditolak. Berikut merupakan contoh hasil review yang telah saya kirimkan di artikel saya. Yang pertama ini penyempurnaan pada bagian pendahuluan, yang kedua penjelasan ulang pada metodologi, kemudian penyesuaian dan penambahan referensi terbaru yang relevan dengan topik, dan yang terakhir perbaikan tata tulis, format penulisan, serta penyesuaian dengan template yang berlaku di jurnal Quality Engineering. Pada tahap revisi ini merupakan bagian yang krusial pada artikel yang telah kita submit, karena di sini menentukan apakah artikel kita diterima atau ditolak. Dengan demikian, maka kita harus mengerjakan revisi dengan sebenar-benarnya. Setelah revisi diterima, kita akan memasuki tahap layout hingga akhirnya resmi dipublikasikan. Nantinya, kita akan menerima tautan artikel, sertifikat publikasi, atau DOI sesuai dengan kebijakan jurnal. Ingat, publikasi bukanlah hal yang sulit, hanya memerlukan proses dan konsistensi. Terus meneliti, terus menulis, dan jangan ragu untuk melakukan revisi pada karya Anda.